Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita telah berada di hari-hari yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah padanya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashar." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai untuk melakukan amal soleh padanya melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faqalu, sampai-sampai sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali orang yang pergi berjihad dengan diri dan hartanya lalu tidak kembali sedikit pun. Artinya dia mati syahid dan semua harta yang dia bawa habis di jalan Allah, barulah amalannya menyamai amalan-amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para ulama pun banyak berkesimpulan bahwa 10 hari awal Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang paling afdal dalam setahun. Amal ibadahnya yang lebih besar pahalanya, melebihi bulan Ramadan sekalipun. Namun sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang tidak menyadarinya. Untuk keutamaan bulan Ramadan, seluruh kaum muslimin mengetahui. Mereka pun memperbanyak ibadah. Akan tetapi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Padahal justru itu lebih utama daripada bulan Ramadan.
kecuali kalau dilihat dari sisi malamnya. Maka 10 akhir Ramadan itu lebih utama. Tetapi jika dilihat dari sisi waktu siangnya, maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih afdal. Namun jangan dipahami berarti yang lebih afdal itu hanya siangnya saja, tidak. Siang dan malam juga. Cuma malamnya tidak lebih daripada 10 malam terakhir Ramadan. Jadi bukan hanya siangnya saja, waktu malamnya pun adalah malam-malam yang utama. Bahkan surat Al-Fajr ayat kedua, Allah bersumpah dengan walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Para ulama ahli tafsir dari generasi sahabat dan tabi'in itu banyak yang menafsirkan maksud malam yang 10 adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Disebut waktu malamnya, Allah bersumpah dengannya. Menunjukkan itu adalah malam-malam yang utama. Walaupun tidak lebih utama daripada 10 malam terakhir Ramadan. Jadi jemaah sekalian, hari-hari ini adalah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak ibadah dengan amal-amal yang sedikit, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat kita perlukan, karena kita semuanya mengetahui hidup kita ini sangat singkat. Sementara perjalanan kehidupan kita setelah mati adalah perjalanan yang sangat panjang. Namun kehidupan kita di dunia ini untuk berbekal sangatlah singkat. Sangat cepat berlalu. Itu pun masih lebih banyak kita isi dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Atau bahkan hal-hal yang mengandung dosa. Bagaimana kita bisa memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan panjang dalam kehidupan setelah mati? Kita berusaha betul-betul berbekal saja, maka waktu kehidupan kita dan perjalanan hidup setelah mati itu masih jauh perbandingannya. Waktu kehidupan kita untuk berbekal terlalu singkat dibandingkan dengan perjalanan kehidupan setelah mati. Apalagi kalau faktanya kita isi dengan hal-hal yang sia-sia lebih banyak, terlebih lagi yang mengandung dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang menganugerahkan kepada kita waktu-waktu khusus dengan amal ibadah yang sedikit tapi pahalanya berlipat ganda. Di antaranya, bahkan ini yang terbaik, yaitu 10 hari awal Dzulhijjah. Maka dari itu jemaah sekalian, nikmat besar ini jangan kita sia-siakan. Perbanyaklah melakukan amal ibadah. Dan di kesempatan ini kami ingin mengingatkan 10 sunnah yang hendaklah kita perhatikan di bulan ini. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bertaubat ini bukan amalan khusus di bulan ini, tapi dia adalah amalan yang diwajibkan sepanjang hidup kita.
Namun tidak diragukan lagi, di hari-hari yang mulia, taubat itu lebih ditekankan. Karena jemaah sekalian, perbuatan dosa di hari-hari yang Allah muliakan, dosanya lebih besar. Ini juga harus kita ingat. Bukan hanya pahalanya dilipat gandakan, dosanya pun menjadi lebih berat. Karena orang yang berbuat dosa di hari-hari ini, dia mendapatkan dosa yang dia lakukan itu, ditambah dia tidak memuliakan hari-hari yang Allah muliakan. Itu dosa tersendiri. Sama dengan orang yang bergibah di masjid. Itu lebih besar dosanya daripada dia gibah di luar masjid. Jadi hati-hati. Jangan masuk masjid ketemu kawan lalu bicarakan aib orang lain. Orang yang berisik mengganggu orang lain itu adalah perbuatan dosa. Tapi kalau dia berisik di majelis ilmu, itu lebih besar lagi dosanya dan itu sangat berbahaya. Itu dapat menghapuskan amalan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la yajhar ba'dukum li ba'din wa la yajhar lahu kama yajhar wa la yajhar. Gimana ayatnya? Janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kepada beliau seperti kalian mengeraskan suara di antara kalian. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena itu akan menyebabkan amalan-amalan kalian terhapus dalam keadaan kalian tidak menyadari. Jadi hati-hati mengeraskan suara berisik di majelis ilmu itu lebih berbahaya. Karena ayat ini masih berlaku. Walaupun Nabi SAW sudah wafat. Kapan dia berlaku? Ketika hadis-hadis beliau dibacakan. Dia berlaku dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika hadis-hadis beliau dibacakan. Apalagi ayat-ayat Al-Quran. Dan keadaan yang kedua, di kuburan beliau, di dekat kuburan beliau. Jadi ayat ini masih berlaku, surat Al-Hujurat ayat ke-2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian kepada beliau seperti kalian mengeraskan suara di antara sesama kalian. Karena itu akan menyebabkan amalan-amalan kalian terhapus dalam keadaan kalian tidak mengetahui. Jadi jemaah sekalian, orang yang berisik mengganggu orang lain itu adalah perbuatan dosa, tapi kalau dia lakukan di majelis ilmu, dosanya lebih besar. Maka hati-hati, perhatikan HP kita. Jangan sampai dia berbunyi di masjid. Apalagi ada suara-suara musik, nyanyian-nyanyian. Orang sedang sholat atau sedang bermajelis ilmu, lalu kita berisik dengan HP kita ataupun dengan suara kita. Jadi demikian jemaah sekalian, tempat mulia, waktu mulia, kalau kita berani berbuat dosa padanya, dosanya lebih besar. Termasuk waktu mulia ini, awal Dzulhijjah, hendaklah kita menjauhi dosa
dan bertobat dari dosa yang sudah kita lakukan. Dan ini penting juga karena amal ibadah kita bisa jadi tertolak dikarenakan dosa-dosa kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Begitu pula doa-doa kita. Mungkin terhalangi untuk dikabulkan disebabkan dosa-dosa kita. Baik dosa yang masih kita lakukan atau yang sudah kita lakukan dan kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dzakara ar-rajul yutilus safar, tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Ini adalah sebab dikabulkannya doa musafir. Asy'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama. Orang itu berpenampilan kusut masai. Artinya dia tidak bermegah-megah, tidak bermewah-mewah dalam penampilannya. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Sifat yang jauh dari kesombongan, termasuk dalam berpakaian. Yamuddu yadayhi ila sama. Dia menengadahkan tangannya ke langit. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Dia kumpulkan tangannya sejajar dengan bahu menghadap ke langit. Ini adalah sebab dikabulkannya doa. Ya Rob, ya Rob. Dia pun mengatakan, wahai Rob, wahai Rob. Dia panggil Allah dengan namanya Rob. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Kemudian dia ulang-ulangi doanya, bukan sekali. Wahai Rob, wahai Rob. Maksudnya doanya dia ulang-ulangi. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Jadi dia punya berapa? Sebab dikabulkannya doa? 5. Ini luar biasa. Dia berdoa dengan 5 sebab dikabulkannya doa. 5 sebab yang menjadikan doa itu mustajab. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi perbuatan-perbuatan dosa yang kita tidak bertobat darinya adalah penghalang dikabulkannya doa dan diterimanya amalan. Maka hendaklah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama. Yang kedua, memperbanyak semua amal soleh. Memperbanyak semua amal soleh. Karena dalil anjuran beramal soleh itu bersifat umum. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Ad-Darimi dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'amalin azka 'indallah azza wa jalla wa la a'zama ajran min khairin
ya'maluhu fi ashril adha. Tidak ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah dan lebih besar ganjarannya daripada satu kebaikan yang dilakukan seseorang di 10 awal Dzulhijjah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini amalan dalam bentuk umum. Jadi mencakup semua amal soleh, apapun itu. Baik yang sudah biasa kita kerjakan, maupun yang belum biasa kita kerjakan. Seperti memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak bacaan Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua, bersedekah, berbuat baik kepada tetangga, menghadiri majelis-majelis ilmu, membaca buku-buku agama, dan lain-lain. Semua amal soleh ditingkatkan. Kalau kita punya harta, bersedekahlah, manfaatkan 10 hari ini untuk perbanyak sedekah. Kalau kita punya kekuatan untuk membantu orang dengan fisik kita, manfaatkan juga. Jangan sia-siakan. Hari-hari ini jemaah sekalian, hanya sekejap mata. 10 hari saja. Tidak lama akan segera berlalu. Namun harus diingat, amalan itu disebut amal soleh apabila terpenuhi padanya 2 syarat. Yang pertama, kita lakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, amalan yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah, malah kita mendapatkan dosa. Begitu pula amalan yang tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima oleh Allah, malah mendapatkan dosa. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang ketiga dan keempat, haji dan umrah. Walaupun tahun ini mungkin kita belum berkesempatan melakukan haji dan umrah, semoga di tahun-tahun yang akan datang Allah berikan rezeki kepada kita untuk melakukannya. Dan semoga Allah anugerahkan kepada saudara-saudara kita yang melakukan haji mendapatkan haji yang mabrur. Karena jemaah sekalian, hari-hari haji itu inilah saatnya. Tapi umroh bisa sepanjang tahun. Umroh tidak ada waktu khusus. Cuma haji yang terbaik adalah haji yang dirangkaikan dengan umroh, yaitu haji tamattu. Jadi jamaah haji begitu tiba di Makkah langsung umroh. Itu yang mereka lakukan. Ya nggak apa-apa, istirahat sebentar lalu langsung umroh. Setelah itu mereka tahallul sampai tanggal 8 Dzulhijjah, baru mereka mulai lagi amalan haji. Dan umroh untuk haji itu sudah bisa dimulai, sudah bisa dilakukan sejak bulan Syawal. Makanya ulama mengatakan bulan haji itu ada 3. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya dari bulan Syawal, orang yang mau melakukan haji tamattu, dia sudah bisa melakukan umroh untuk haji. Jadi hajinya dimulai dari umroh. Boleh juga tanpa umroh, tapi yang lebih afdol dimulai dengan umroh. Setelah itu dia tahallul, dia sudah tidak lagi ihram. Nanti tanggal 8 dia kembali memulai ihramnya untuk melakukan amalan-amalan haji yang tersisa sampai tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Tanggal 12 boleh juga yang mengambil nafar awal, kemudian tanggal 13 yang mengambil nafar tsani. Akhir pelaksanaan haji adalah tanggal 13 Dzulhijjah.
Kecuali wanita yang mungkin haid sehingga tertunda tawaf wada'nya, maka boleh dia bertahan menunggu selesai haid baru dia tawaf wada'. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Satu umroh sampai umroh berikutnya adalah kafarah, penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Dan haji mabrur tidaklah ada balasannya kecuali surga. Semoga kita mendapatkan haji yang mabrur di masa-masa yang akan datang. Atau mungkin ada yang mau berangkat sekarang masih bisa nih. Pesawat cuma 8 jam ya. Paling lambat antum berangkat tanggal 8 Dzulhijjah. Sampai sana tanggal 9, walaupun luput amalan tanggal 8, tapi jangan sampai luput yang tanggal 9, Arafah. Karena itu rukun haji. Enggak apa-apa kalau antum punya uang, cuma 250 juta kan? Haji Furada. Kalau dapat visa. Antum bisa berangkat paling lambat tanggal 8 Dzulhijjah. Perjalanan 8 jam sampai sana tanggal 9. Bahkan sampai tanggal 9 malamnya sebelum terbit fajar, antum tiba di Arafah dapat haji. Asal sebelum terbit fajar tanggal 10. Itu masih dapat haji. Walaupun cuma lewat sebentar di Arafah. Dan harus dipahami apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur. Para ulama menjelaskan, haji yang mabrur itu apabila terpenuhi padanya 5 hal. Yang pertama dilakukan ikhlas karena Allah. Bukan agar dipuji orang dengan panggilan Pak Haji dan Bu Haji. Hancur sudah amalannya. Kalau ada niat itu walaupun sedikit. Karena itulah yang disebut dengan riya. Bahkan ada orang yang sampai marah-marah karena nggak dipanggil Pak Haji. Percuma saya keluarkan duit. Nggak dipanggil gelar Bu Haji, Pak Haji. Itu justru merusak niat kita, merusak ibadah kita. Yang kedua, hajinya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Dan inilah pentingnya mencari pembimbing yang memahami haji sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun misalkan kita haji ketemu pembimbing yang tidak memahami haji sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak apa-apa, kita yang belajar sendiri. Kalau dia menyuruh untuk melakukan yang tidak sesuai sunnah, ya kita jangan lakukan. Kita yang seharusnya mabit di Muzdalifah misalkan, lalu dia suruh pergi keluar dari Muzdalifah, padahal belum terbit fajar, ya jangan mau. Kecuali hal yang bersifat darurat. Seperti para wanita yang agar tidak berdesak-desakan bisa mereka pergi duluan. Tapi kalau kita nggak ada halangan, kita tidak mendampingi mengantar para wanita, maka kita harus bertahan. Dipelajari, kalaupun kita tergabung dengan kelompok perjalanan haji yang belum memahami sunnah, ya kita pelajari sendiri dan kita amalkan sendiri walaupun mereka tidak amalkan. Ini penting supaya kita dapat haji mabrur. Kemudian yang ketiga, hendaklah biaya haji itu dari harta yang halal. Kalau itu dari harta yang haram, akan menghalangi kita mendapatkan haji yang mabrur. Dan yang keempat, hendaklah
selama perjalanan melakukan haji, kita menjaga diri dari perbuatan dosa. Terutama dari menyakiti orang lain. Karena ini perjalanan berat, banyak orang, mungkin kita tidak sabar di perjalanan, lalu kita bertengkar dengan orang hanya karena persoalan sepele. Jauhi semua yang haram. Dan yang haram di masa sekarang begitu mudah diakses di HP kita. Jangan sampai kita habiskan waktu melihat-lihat yang haram di medsos, di YouTube, ketika pelaksanaan ibadah haji. Dulu masih zaman belum terlalu banyak orang pakai medsos, ada orang sedang hajian, putar dangdut. Ini sangat disayangkan. Harusnya selama perjalanan haji itu perbanyak talbiyah, perbanyak zikir. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian yang kelima, haji yang mabrur itu adalah yang memberikan pengaruh kepada orangnya setelah dia kembali ke tanah air. Dia menjadi lebih baik. Itu tanda, itu bukti hajinya mabrur. Salatnya lebih terjaga, akhlaknya lebih baik, dan seterusnya. Inilah jemaah sekalian, 5 hal yang harus kita penuhi agar haji kita mabrur dan mendapatkan balasan surga dan terhapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kelima, termasuk yang dianjurkan adalah berpuasa mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi kita juga bisa berdalil dengan hadis yang bersifat umum yang kita sebutkan di awal, juga kita sebutkan di poin yang kedua, tentang anjuran memperbanyak amal soleh, dan puasa termasuk amal soleh. Maka tidak mengapa kita berpuasa tanggal 1 sampai 9. Begitu pula ada hadis khusus tentang puasa hari Tarwiyah tanggal 8. Namun hadisnya dhaif, tapi kita tetap boleh berpuasa karena ada hadis yang umum, yaitu anjuran memperbanyak amal soleh di awal Dzulhijjah. Dan puasa termasuk amal soleh. Namun yang sangat ditekankan adalah tanggal 9-nya. Seandainya kita belum sempat berpuasa, tanggal 1 sampai 8, tanggal 9 jangan sampai luput. Karena dalam banyak hadis disebutkan, di antaranya dalam riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasiyamu yaumi Arafah, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Allahu Akbar. Dosa 2 tahun terampunkan hanya dengan puasa 1 hari, puasa hari Arafah. Menunjukkan kepada kita betapa agungnya hari Arafah itu. Bahkan jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga bersabda tentang keagungan hari Arafah. Dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, "Ma min yaumin akthar min an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari-hari yang lebih banyak Allah bebaskan hamba dari api neraka melebihi hari Arafah.
Berarti lebih banyak daripada bulan Ramadan. Hari Arafah, Allah bebaskan hambanya dari api neraka lebih banyak jumlahnya daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga bulan pembebasan dari api neraka. Tapi hari Arafah lebih banyak. Jadi manfaatkan betul-betul hari Arafah untuk memperbanyak amal soleh, termasuk puasa. Yang keenam, memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid. Karena dalam surat Al-Hajj ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Hendaklah mereka berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang dimaklumi. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 203, dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, perintah berzikir di hari-hari yang sudah dimaklumi pada surat Al-Hajj ayat ke-28 artinya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan perintah berzikir di hari-hari yang sudah ditentukan dalam surat Al-Baqarah ayat 203 artinya 3 hari setelahnya. Jadi waktu memperbanyak zikir adalah 13 hari awal Dzulhijjah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashar fa akthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid." Tidaklah ada hari-hari, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah untuk melakukan amal soleh padanya daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka perbanyaklah di hari-hari tersebut tahlil, takbir, dan tahmid. Jadi semuanya 13 hari memperbanyak zikir. Kemudian yang ketujuh, mengamalkan sunnah dan ketentuan dalam bertakbir. Ini ada sunnah khusus dalam bertakbir. Pertama, dianjurkan kita bertakbir dengan suara keras. Dan ini juga merupakan dalil yang menunjukkan zikir itu pada asalnya suaranya pelan. Kecuali ada dalil yang menganjurkan kita mengeraskan. Diriwayatkan para sahabat berzikir dengan suara keras di hari-hari ini. Di antaranya dalam riwayat Al-Bukhari, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil 'ashar yukabbirani wa yukabbiran nasu bitakbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar menuju pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam keadaan bertakbir, dan orang-orang pun ikut bertakbir. Tapi jemaah sekalian, tidak ada dalil bertakbir dengan cara dipimpin oleh seseorang, ada yang beri komando, kemudian jamaah mengikuti. Itu tidak ada dalilnya. Atau dengan membentuk satu suara, seperti kor. Itu tidak ada dalilnya. Yang disebut dalam dalil-dalil, sahabat berzikir berjamaah, maksudnya mereka bersama-sama berzikir, bukan seperti orang yang menyanyi bersama.
membentuk sebuah kor atau ada yang pimpin kemudian jamaah mengikuti. Beda dengan sholat berjamaah. Ada imamnya, ada makmumnya. Kalau dalam berzikir itu tidak ada. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Tapi mereka bertakbir sendiri-sendiri dan mengeraskan bacaan. Namun mengeraskan ini khusus bagi laki-laki. Kemudian juga perlu diperhatikan termasuk sunnah dan ketentuan dalam bertakbir adalah adanya takbir mutlak dan muqayyad. Mutlak itu artinya takbir yang bersifat umum, kapanpun dan dimanapun. Kecuali tentu di tempat kotor seperti di WC, atau tempat yang dilarang untuk dijadikan sebagai tempat ibadah seperti di kuburan, dan tidak dilakukan di situ. Namun selain itu dimanapun, di pasar, di toko, di rumah, kapanpun, kita memperbanyak takbir, memperbanyak zikir, dianjurkan dengan suara keras. Kapan waktunya? Mulai tanggal 1 sampai 13. Ini yang pertama, kapanpun dan dimanapun. Tidak terikat waktu dan tempat, sejak tanggal 1 sampai tanggal 13. Yang kedua disebut takbir muqayyad. Artinya takbir yang terikat dengan sholat 5 waktu. Setiap habis sholat kita bertakbir. Kapan waktunya? Tanggal 9 Zulhijjah ba'da subuh. Setiap habis sholat, sejak ba'da subuh itu kita bertakbir. Sampai ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah. Itu akhir daripada takbir muqayyad. Tapi takbir mutlak masih berlanjut sampai akhir hari, yaitu terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Ini takbir Idul Adha. Adapun Idul Fitri takbirnya lebih singkat waktunya. Dan tidak ada takbir muqayyad pada Idul Fitri. Hanya takbir mutlak. Kapan mulai takbir Idul Fitri? Sejak berakhir Ramadan, sejak terbenam matahari di akhir Ramadan, sampai imam mulai sholat Idul Fitri. Jadi waktunya singkat, tidak sampai 24 jam. Hanya dari malam hari raya, terus sampai imam mulai sholat Idul Fitri. Itulah akhir waktu bertakbir. Makanya kalau khatib bertakbir saat khutbah Idul Adha, boleh. Tapi kalau dia bertakbir khutbah Idul Fitri, kurang tepat. Ya. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, pembagian takbir ini berdasarkan ijma' sahabat. Dan ijma' adalah hujjah di dalam syariat. Kemudian juga perlu kita ingatkan, banyak sekali penyimpangan dalam bertakbir, di antaranya ada orang yang membuat pawai, konvoi sambil bertakbir. Nanti satu Muharram ada lagi pawai. Anak-anak TPQ, TPA dikerahkan. Ini menyelisihi syariat. Tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, ditambah lagi memacetkan jalan. Belum lagi mudarat-mudarat yang lain. Bahkan ada yang bertakbir dengan suara musik. Ini pelecehan sebenarnya. Kalau mereka sadari, ini pelecehan. Bertakbir dengan suara musik. Dibuat lagu takbiran. Ini penghinaan sebenarnya. Karena nyanyian dan musik itu maksiat. Bagaimana mungkin disebutkan bersamaan dengan pengagungan kepada Allah? Pengagungan kepada Allah dengan cara berbuat maksiat.
seandainya mereka sadar ini adalah sebuah pelecehan. Kemudian jemaah sekalian, tidak ada lafaz takbir yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di sini terdapat keluasan. Yang penting lafaz yang mengandung takbir, kita perbanyak Allahu Akbar saja cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Namun yang masyhur diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Takbir beliau Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar 2 kali. Kemudian la ilaha illallah. Kemudian setelah itu ada huruf waw, wallahu akbar, Allahu akbar 2 kali lagi, walillahil hamd. Ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Sangat bagus kalau kita baca seperti yang dibaca oleh para sahabat. Namun karena tidak ada lafaz khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hal ini ada keluasan. Jadi ini beberapa sunnah dan ketentuan dalam bertakbir. Kemudian yang ke-8, memperbanyak doa dan zikir di hari Arafah, terutama bagi jamaah haji. Makanya jamaah haji tidak dianjurkan puasa. Puasa hari Arafah untuk selain jamaah haji. Agar jamaah haji itu lebih kuat dalam memperbanyak doa dan zikir. Apalagi di musim panas, tidak mudah wukuf di Arafah. Terlebih lagi orang yang berasal dari negeri seperti negeri kita, yang tidak ada musim panasnya, maka itu akan terasa lebih berat. Tapi kalau antum ikut haji furada, mungkin di tenda ber-AC, jadi aman. Tapi umumnya mereka kepanasan. Jadi perlu minum yang banyak, maka mereka tidak dianjurkan berpuasa. Mereka dianjurkan untuk memperbanyak doa. Begitu pula kita. Walaupun di negeri kita, juga kita perbanyak doa. Karena dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan, yaitu ucapan zikir dan doa, dan juga diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak zikir ini di hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, berzikir itu bukan hanya sekedar ucapan lisan. Namun harus dipahami maknanya. Dihadirkan hati saat membacanya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita katakan Allahu Akbar. Harus kita tahu artinya Allah yang Maha Besar. Semua selain Allah kecil. Maka semua yang bertentangan dengan syariat Allah harus kita tinggalkan. Karena semua itu kecil. Dan tidak ada yang lebih kita takuti daripada Allah. Kalau kita dalam mengamalkan syariat Allah lebih takut kepada manusia, berarti kita tidak mengamalkan zikir Allahu Akbar yang kita ucapkan. Begitu pula la ilaha illallah.
Harus kita pahami maknanya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan hati kita hadir saat membacanya. Dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil. Kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, nggak ada gunanya dia ucapkan la ilaha illallah. Bahkan semua amal ibadahnya batal. Karena membenarkan peribadahan kepada selain Allah adalah pembatal kalimat la ilaha illallah. Dan seterusnya. Harus kita pahami maknanya dan kita amalkan dalam hidup. Ini hakikat zikir, bukan sekedar diucapkan saja. Ini yang ke-8. Berikutnya, yang ke-9 dan 10, melakukan sholat Id dan berkurban. Sebagaimana perintah Allah, fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Banyak ulama ahli tafsir menjelaskan makna sholat di sini adalah sholat Id dan makna menyembelih adalah berkurban. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliyah." Sesungguhnya yang pertama akan kita lakukan di hari kita ini, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, kita sholat. Dan waktu sholat Idul Adha itu jamaah sekalian dianjurkan untuk dipercepat. Di awal waktu duha. Supaya kita punya banyak waktu untuk menyembelih setelah itu. Bahkan dianjurkan kita tidak makan apapun pagi itu sampai makan pertama kita adalah dari hewan sembelihan kita. Jadi harus bagi tim sembelih dan tim sate. Biar cepat ya. Tapi kalau nggak tahan lapar, yang masa kelamaan ya nggak apa-apa, daripada sakit mah. Namun sunnahnya kita nggak makan. Beda dengan Idul Fitri. Sunnahnya kita makan dulu sebelum pergi berangkat sholat. Makan korma minimal 3 butir. Sunnahnya. Tsumma narji'a fananhar. Kemudian kita kembali lalu kita menyembelih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kembali ke rumah lalu kita menyembelih. Berarti memang sunnah sembelih masing-masing. Ya tidak apa-apa kita kumpul di masjid menyembelih bersama, tidak masalah juga. Tapi ingat, jangan mengotori masjid. Dan jangan sisakan bau di masjid. Kalaupun kotor langsung dibersihkan. Karena ada sebagian masjid itu membiarkan darah hewan itu sampai berhari-hari sehingga menimbulkan bau yang tidak bagus bagi orang yang sholat. Dan sunnahnya yang afdol kita sembelih sendiri. Dalam hadis yang lain kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Dzabahahuma biyadi." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 kambing beliau dengan tangannya sendiri. Ini sunnah. Maka di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kembali lalu kita menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan itu, dia telah menyepakati sunnah kami. Wa man dzabaha qabla an yusalliya fa inna ma huwa lahmun ajjalahu li ahli laisa minan nusuki fi syai'in. Kalau ada orang yang menyembelih sebelum sholat, maka itu hanyalah daging biasa yang dia berikan kepada keluarganya, bukan termasuk hewan kurban sedikit pun. Jadi harus sholat dulu, setelah itu baru menyembelih, jangan dibalik. Jadi jemaah sekalian, termasuk sunnah kita menyembelih sendiri.
kalaupun kita mau mewakilkan kepada orang lain yang menyembelih, paling tidak kita ikut menyaksikan. Paling tidak kita ikut menyaksikan. Jangan alasan nggak berani lihat darah. Gimana mau berjihad? Darah korban saja nggak berani. Paling tidak kita menyaksikan. Namun yang afdol kita menyembelih sendiri. Maka dari itu jemaah sekalian, kalau kita mengirimkan hewan kurban kita ke daerah lain, sunnah ini nggak bisa kita amalkan. Belum lagi sunnah kita makan sebagian darinya. Ini juga sunnah. Walaupun sedikit. Lebih banyak kita sedekahkan tidak apa-apa. Tapi ada sunnah kita makan sebagian. Sunnah dibagi 3. Kita makan sebagian, kita sedekahkan sebagian, dan kita boleh berikan hadiah sebagian. Hadiah berarti boleh kepada orang kaya. Jadi tidak mengapa. Nah, kalau kita kirim ke luar daerah ya agak susah. Kecuali dia kirim balik. Jantungnya sajalah. Begitu pula sunnah bagi orang yang sudah niat menyembelih sejak masuk awal Dzulhijjah, dia tidak boleh memotong kuku, rambut, seluruh tubuh, dan kulitnya. Maksudnya kulit orangnya ya, bukan hewannya. Sampai kapan? Sampai hewannya disembelih. Nah ini kalau kita menyembelih di daerah lain, sebelum kita potong kuku, kita tanya dulu, sudah disembelih belum hewan kita? Dan juga mudarat kalau kita mengirim hewan kurban kita ke daerah lain, kalau seandainya di satu kompleks perumahan semua orang mengirim, maka hilang syiar Islam dari kompleks itu. Ini syiar jemaah sekalian. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Jadi bayangkan satu kompleks perumahan, nggak ada satupun yang menyembelih. Ya kelihatan bukan seperti hari raya. Jadi pada dasarnya hendaklah kita sembelih sendiri, jangan kirim ke tempat lain, kecuali mungkin yang bersifat darurat. Mereka sangat butuh, kelaparan, dan kita nggak punya harta lain selain itu. Seandainya kita punya harta lain, ya kirimkan sedekah saja. Setelah itu sedekah kita mereka mau belikan daging korban, tidak ada masalah. Namun seandainya mereka sudah darurat, kelaparan, kita nggak punya harta lain, kecuali itu saja, semoga tidak apa-apa. Tapi seandainya bisa kita sembelih dulu, kita kalengkan, kemudian kita kirim, itu lebih afdol. Jadi semua kita dapat. Kita dapat sunnahnya menyembelih sendiri, kita juga bersedekah kepada orang di tempat yang jauh. Itu pun harus kita utamakan pembagian hewan kurban itu orang yang terdekat dengan kita. Sudah terpenuhi kebutuhan mereka, baru kita pikirkan di daerah lain. Yang terdekat dengan kita lebih utama, terutama yang masih punya hubungan keluarga. Mereka lebih utama untuk diperhatikan. Dan waktu menyembelih masih cukup panjang, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Walaupun tanggal 11 sudah ada khilaf ulama, tapi tanggal 10 disepakati ulama waktu penyembelihan. Tanggal 11 sudah ada khilaf ulama, sebagian masih membolehkan, sebagian menganggap sudah tidak sah. Tanggal 12, 13 apalagi. Jadi yang afdol menyembelih di tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian pastikan kriteria dan umur hewan. Kriteria yang paling penting, selamat dari
4 aib, 4 cacat yang menghalangi sahnya hewan kurban itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajuzu fil adahi. Ada 4 aib yang tidak boleh digunakan sebagai hewan kurban, yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama, al-aura al-bayyin awaruha. Hewan yang buta sebelah, yang jelas kelihatan butanya. Jemaah sekalian, maksud 4 aib ini, kalau ada aib lain yang semisal dengan ini, hukumnya juga sama. Apalagi yang lebih parah. Nah sekarang Nabi SAW mengatakan, mata sebelahnya buta, yang jelas kelihatan, mata sebelahnya buta. Kalau dua-duanya buta berarti lebih parah. Lebih tidak boleh lagi. Nah, kalau satu cacat tapi nggak jelas, sebenarnya mata satunya nggak bisa melihat, tapi kita lihat secara zahir seperti matanya normal, maka itu boleh digunakan untuk berkorban, tapi berkorbanlah dengan yang terbaik. Yang kedua, wal maridatul bayyin maraduha. Hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Jelas kelihatan dia lagi sakit. Kata para ulama, contoh, ada beberapa hewan main-main, semuanya lincah, dia sendiri lesu. Wal arja al bayyin dhaluha. Dan hewan yang pincang, yang jelas pincangnya. Dia punya kaki tapi satu pincang. Kalau kakinya nggak punya tentu lebih parah. Wal kasiratul lati la tungki. Yang keempat, hewan yang sangat kurus, yang tidak punya sumsum. Ini 4 cacat hewan. Apabila ada pada hewan itu tidak sah dijadikan sebagai kurban. Maka kiaskan kepada yang semisal. Yang semisal contohnya, telinganya tinggal 1. Atau satunya bagus, satunya cacat, jelas. Ya ini sama dengan mata tadi. Apalagi nggak punya telinga sama sekali. Copot telinganya. Maka tidak boleh digunakan sebagai hewan kurban. Kalau mau dimakan biasa ya tidak apa-apa. Tapi dijadikan hewan kurban, tidak boleh. Begitu pula kriteria umur. Rasulullah SAW bersabda, la tadzbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih kecuali musinnah. Musinnah itu, kata para ulama, Imam Nawawi menyebutkan ada ijma, kalau dia onta, dia sudah genap berumur 5 tahun. Kalau dia sapi, dia sudah genap berumur 2 tahun. Sudah genap. Bukan baru masuk 2 tahun, sudah genap. Kalau dia kambing, sudah genap 1 tahun. Ini kriteria hewan kurban. Harus dipahami terutama para pedagang hewan kurban. Yang sekarang lagi panen ya. Harus dipahami, kalau belum genap 1 tahun, jangan dijual dulu. Atau paling tidak dia harus menjelaskan kepada pembeli ini belum genap 1 tahun. Karena ada lanjutan hadis, illa an ta'assara 'alaikum fatadhbahu jaza'atan minad dha'ni. Kecuali kalau sulit mencari kambing setahun, maka boleh domba yang sudah 6 bulan. Jadi syarat domba 6 bulan, kalau sulit mendapatkan kambing dan domba yang sudah 1 tahun. Sudah sulit, terlambat beli misalkan, semua sudah dibeli orang. Atau mungkin yang tersisa tinggal yang berpenyakit PMK.
Yang belum berpenyakit, umurnya baru sampai 6 bulan, sudah sempurna 6 bulan, maka tidak mengapa. Jadi jemaah sekalian, ini harus diperhatikan. Begitu pula adab-adab penyembelihan harus kita pelajari. Kalau kita menyembelih, tajamkan pisaunya, jangan tajamkan di depan hewannya. Menyembelih seekor hewan, jangan di depan hewan yang lain. Harus berjauhan. Ini perhatikan, penting sekali. Jangan kita sembelih seekor hewan di depan hewan yang lain. Apalagi hewan yang lain itu uminya. Ya dia hewan juga punya kesedihan. Bahkan bisa jadi dia mengamuk gara-gara itu. Ya, kita sendiri yang repot. Jadi harus berjauhan dan ditutup. Jangan sampai dia melihat penyembelihan hewan yang lain. Itu kata Nabi SAW, seperti kita membunuhnya 2 kali. Jadi ini harus dipelajari lebih jauh tentang adab-adab penyembelihan. Ini sekilas tentang korban dan penyembelihan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Apakah bisa seorang yang menjalani puasa Daud lalu berhenti untuk ikut puasa 9 hari ini? Atau juga ikut ayyamul bid? Apakah termasuk berlebihan dalam beragama? Jawabannya tidak. Tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Karena hari-hari ini hari-hari yang jarang. Sehingga dia tidak merusak puasa Daud. Karena dia jarang dilakukan. Ditambah lagi keagungannya yang luar biasa. Apalagi kalau waktu kosong dari puasa Daud itu pas tanggal 9. Nah, ini lebih rugi lagi kita kalau nggak puasa tanggal 9. Iya. Jadi tidak mengapa, insya Allah di waktu-waktu khusus puasa Daud sementara ditinggalkan. Bagaimana cara berkorban sesuai sunnah? Tadi sudah kita jelaskan ya beberapa hukum sunnah dalam berkorban. Lalu bagaimana korban dengan atas nama anak yang belum balik? Jadi jemaah sekalian, minimal berkorban itu 1 ekor kambing. Dan orang yang berkorban, dia bisa niatkan untuk seluruh anggota keluarganya. Dia bisa niatkan untuk seluruh anggota keluarganya. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, seandainya itu keluarga kaya, masing-masing bisa berkorban dalam keadaan mereka masih satu rumah. Maka tidak dianjurkan kecuali 1 hewan kurban atau 2 kambing, minimal 2, maksimal 2 kambing. Kalau sapi 1, unta 1. Lalu bagaimana dengan kelebihan uang mereka? Sedekahkan saja. Jangan niatkan untuk kurban. Kenapa? Karena itu tidak dilakukan di masa Nabi SAW dan sahabat. Dan sebagian sahabat mencelah. Kalau ada lebih daripada 2 kambing atau 1 sapi dan 1 onta di satu rumah. Kecuali mereka sudah beda rumah. Maka tidak mengapa, setiap rumah ada hewan kurban masing-masing. Jadi, 1 orang yang berkurban, dia bisa niatkan untuk seluruh anggota keluarganya, mencakup keluarganya yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semuanya dapat pahalanya. Dan yang disyariatkan untuk tidak potong kuku, tidak potong rambut, itu hanyalah kepala keluarganya yang niat berkorban. Jadi cukup kepala keluarganya. Keluarganya tidak ada masalah. Tapi pahalanya mereka dapatkan semuanya. Jadi orang yang sudah wafat pun dapat pahala, tapi dia tidak perlu kita niatkan, kita buat korban untuk dia secara khusus, tidak perlu. Karena itu juga tidak ada dalilnya. Beda dengan sedekah biasa, itu ada dalilnya. Maka cukup dia diikutkan kepada orang-orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup niat berkorban,
dan dia niatkan untuk seluruh anggota keluarganya. Ya, mencakup anak-anaknya, orang tuanya, semuanya dapat. Nah, kemudian juga dalam bersyarikat, ini hanya dibolehkan untuk kambing, untuk sapi dan unta. Maksimal 7 orang. Minimalnya berapa saja tidak masalah. 6 orang boleh, 5 orang boleh, ya pahalanya lebih besar. Makin sedikit, makin besar pahalanya. Tapi maksimalnya 7 orang. Namun kambing hanya untuk 1 orang saja. Tidak boleh bersyarikat 2 orang patungan, beli kambing nggak boleh. Kecuali dia, orang yang kedua, dia ngasih ke orang yang pertama, ini sedekah buat kamu. Lalu dia belikan kambing, berarti sudah jadi milik dia. Tapi kalau mereka patungan, tidak boleh. Ada yang satu sekolah ya, satu sekolah kumpulin uang beli 1 kambing. Kalau mereka niat sedekah tidak ada masalah. Tapi kalau niat berkorban itu tidak sah. Tapi 1 kambing ini bisa dia niatkan untuk seluruh anggota keluarganya saja. Jangan dia niatkan untuk sekampung, untuk orang sekampung. Untuk keluarganya saja. Apakah Idul Adha dan Idul Fitri ada sholat duha? Dan adakah puasa Ayyamul Bid? Saya tidak tahu dalil yang melarang untuk sholat duha di Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi untuk puasa maka terlarang. Ini hari-hari yang haram berpuasa. Hari yang haram berpuasa itu ada 5, Idul Fitri dan Idul Adha, dan 3 hari setelah Idul Adha. Ini semuanya hari makan dan minum. Tidak boleh berpuasa, haram berpuasa. Ini sudah terjawab tadi ya. Apakah boleh berkorban untuk orang yang telah meninggal? Apakah boleh menghadiahkan pahala berkorban untuk orang yang telah meninggal? Jadi caranya tidak seperti itu. Tapi kita yang niat berkorban dan kita niatkan juga pahalanya untuk mereka, seperti itu. Tapi dengan syarat, dia keluarga kita. Dia keluarga kita. Beda dengan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa, walaupun bukan keluarga, boleh. Kita sedekah dengan niat pahalanya untuk orang yang sudah wafat. Bagaimana hukum dana talangan haji? Kalau nggak ada bunga, nggak ada masalah. Berarti itu kan pinjaman. Tapi dengan syarat kita yakin mampu bayar. Kalau nggak yakin, nah ini menyusahkan kita nanti. Punya hutang. Kalau kita yakin mampu bayar, dan tidak ada riba, yang kita pinjam 30 juta, bayarnya juga 30 juta dengan cara dicicil, tidak ada masalah. Tapi kalau bayarnya jadi 35 juta, atau 30 juta 500.000 saja, itu berarti riba. Bagaimana caranya agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya ibu rumah tangga, mau kurban kambing itu juga patungan dengan anak laki-laki saya yang serumah. Apakah namanya harus nama anak laki-laki saya atau saya sebagai ibu rumah tangga dan kepala keluarga? Karena suami saya sudah wafat. Apa perlu ijab kabul seperti di daerah saya? Cukup ibu berniat korban dan niatkan juga untuk seluruh keluarga. Maka semua anak dan suami yang sudah wafat dapat pahalanya. Dan tidak perlu ijab kabul, bahkan tidak perlu kita serahkan kepada orang lain, kita sembelih sendiri lebih bagus. Perempuan boleh menyembelih. Dulu di masa Nabi SAW, para wanita biasa menyembelih. Kalau nggak bisa, maka anak yang laki-laki boleh menyembelih. Kalau nggak bisa juga, ya nggak apa-apa orang lain, tapi paling tidak kita menyaksikan dan tidak perlu ada ijab kabul. Bukan mau menikah kan? Nggak perlu ijab kabul.
Nah, caranya jangan patungan, tapi anak yang punya duit ini berikan sebagai hadiah atau sedekah kepada orang tua. Berarti duitnya sudah milik orang tua. Baru kemudian dibelikan kambing. Jadi seperti itu. Bukan patungan. Karena kambing nggak boleh patungan, harus satu orang saja. Apabila ada yang umroh tapi tidak bisa melihat Ka'bah, sementara sudah di dalam lingkungan Ka'bah, apakah itu teguran Allah? Mungkin maksudnya jamaah terlalu banyak ya, sehingga dia nggak bisa melihat Ka'bah, terhalang. Atau mungkin tubuhnya terlalu kecil, terhalang orang. Ya tidak apa-apa, dia tetap tawaf mengelilingi Ka'bah walaupun dia tidak melihat Ka'bah. Dan bukan sebuah tanda itu bahwa dia ditegur oleh Allah. Saya tidak tahu dalilnya. Yang penting dia tetap amalkan amalan-amalan haji dan umrah seperti tawaf di Ka'bah. Tapi mudah sebenarnya ya melihat Ka'bah ya. Andai seseorang tidak bisa melihat, tidak berpengaruh pada amalannya. Yang penting dia lihat tanda-tanda, oh ini sudah selaras dengan Hajarul Aswad. Nah ini juga harus dia pahami. Sudah selaras dengan Hajarul Aswad. Nah di situ dia mulai mengangkat tangan dan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, kemudian dia mulai umroh sampai kembali ke situ lagi. Kalau dia nggak bisa lihat di depan, lihat di belakang, kan ada tanda hijau. Tanda hijau di belakang, lampu hijau itu menandakan selaras dengan Hajarul Aswad. Kalau betul-betul nggak bisa lihat karena saking banyaknya orang, maka jadikan patokannya di belakang Hajarul Aswad. Tanda hijau itu. Tapi agak sulit kalau mengatakan nggak bisa lihat Ka'bah ya. Apalagi di bagian atas, jadi bisa dengan mudah dia melihat ke bawah. Lalu apakah benar apa yang kita lakukan di tanah air misal menzolimi akan Allah tampakkan balasannya di Madinah atau di Makkah? Kalau Allah menghendaki, mungkin saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling penting bagi kita adalah bertobat. Yang paling penting bagi kita adalah bertobat. Jangan kita merasa sudah Allah balas, sudah bebas dari dosa. Kita harus selalu bertobat dan selalu takut, khawatir, jangan-jangan dosa itu dapat membinasakan kita. Walaupun kita juga harus selalu prasangka baik kepada Allah. Tapi kita nggak boleh yakin, pasti dosa saya sudah diampuni. Dari mana kita tahu? Jadi kita harus selalu dalam keadaan berharap-harap cemas. Itu yang paling penting. Sebelum melakukan haji, sepanjang melakukan haji, sampai kembali, sampai kita meninggalkan dunia ini. Semua dosa-dosa kita harus kita khawatirkan, harus kita takuti. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.